Swastiastu. Selamat sore pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rai Setiawati tentunya hadir kembali menemani Anda dalam program Dialog Harmoni Bali. Ya baik, dan Harmoni Bali kali ini tentunya di setiap episode kita selalu memberikan topik yang berbeda. Dan sore ini kita mengangkat terkait menjaga kesehatan mata pada usia remaja. Jadi seberapa penting topik ini kita bahas dan seperti apa saja, bagaimana caranya juga menjaga kesehatan mata pada usia remaja. Untuk itu di studio kita sudah mengundang narasumber kita, sudah hadir Dr. Komang Putra Tridioga SPM. Baik, langsung saja kita sapa. Halo, selamat sore Dr. Yoga. Ya, selamat sore. Baik, iya bagaimana kabarnya dokter sore ini? Sehat selalu, Mbak. Iya, lancar perjalanan ke Bali TV dok? Lancar ya. Baik, dokter sore ini menarik sekali ya. Kita membahas menjaga kesehatan mata pada usia remaja ya. Betul, nah, kalau boleh dibilang sih sebenarnya untuk menjaga kesehatan mata memang bukan pada remaja saja yang harus kita tolong, tapi di semua usia. Tapi untuk sore hari ini kita kerucutkan ya dok ya, yang di usia remaja dulu. Baik dokter, hal pertama yang dokter ingin sampaikan, seberapa penting kita untuk sore ini mengangkat tema menjaga kesehatan mata pada usia remaja. Silakan dokter. Terima kasih sebelumnya Om Swastiastu ya. Topiknya sekarang ini sangat menarik sekali ya. Iya. Gimana cara kita menjaga kesehatan mata pada usia remaja? Ya, kita tahu bahwa mata itu merupakan salah satu organ mata yang panca indera yang sangat penting. Baik. Di mana kita setiap hari melakukan aktivitas sehari-hari ya. Iya. Di mana di sini mata itu kita harus jaga karena untuk dapat melakukan aktivitas. Cara-cara yang gimana sih cara menjaga kesehatan mata khususnya pada usia remaja? Remaja, betul. Di sini kita bahas pada usia remaja dulu ya. Usia remaja di sini kan menurut WHO itu batasan antara umur 11 sampai 19 tahun ya. Di zaman teknologi yang canggih ini banyak sekali terutama gadget, penggunaan teknologi seperti HP, handphone, laptop, kamera dan sebagainya. Nah, cara-cara gimana sih? Satu, pertama kita harus hindari pemakaian gadget yang terlalu lama. Ada yang mengatakan bahwa itu maksimal sampai 2 jam. Nah, kemudian kedua, gimana sih cara kemudian kita misalnya melihat HP di layar komputer, TV, jangan terlalu dekat jaraknya, Bu Rai. Kemudian lampu penerangan juga harus cukup, tidak boleh yang terlalu terang, redup, terlalu redup atau buruk. Nah, kemudian ada pun juga di HP, di komputer juga ada penyetingan cahaya. Kalau bisa jangan penyetingan cahaya, jangan sampai terang, habis itu jangan juga sampai redup sekali, ya yang sedang-sedang saja, biar mata kita tuh tidak lelah. Juga ada pun juga misalnya, nah ini paling penting Bu Rai. Apa itu dok? Di komputer itu atau di gadget ya, untuk supaya mata kita tidak capek, ada yang mengatakan di sana itu, saya baca juga di referensi itu misalnya seperti rule of 20, 20. Baik, ada perbandingannya begitu ya dok? Betul, ya? Dimana kita setiap 20 menit mata itu diistirahatkan, kita sering mengedipkan mata, kemudian kita alihkan pandangan mata kita itu ke objek benda sejauh 20 kaki atau 6 meter. Itu setiap 2 detik, kita lakukan terus itu. Tujuannya apa sih? Supaya mata kita rileks, biar nggak tegang. Kemudian, ya begitu. Kemudian, adapun misalnya kalau mata kita udah makin rileks, tegang. Kalau misalnya semakin, kadang-kadang juga mata kita terasa kering, jarang mengedipkan mata. Iya, karena terlalu fokus ya dok ya dengan layar ya dok ya. Ya. Kita juga kadang-kadang matanya berat, lelah. Kadang-kadang kita juga sering mengedipkan mata dan gunakanlah juga obat tetes mata kayak penyegar, lubrikasi, air mata buatan gitu. Itu yang pertama. Terus yang paling sering juga olahraga secara rutin. Itu berpengaruh ya dok? Sangat berpengaruh. Olahraga pun yang paling santai sih kita ya jogging, misalnya lari-lari. Karena dengan olahraga pun kita dapat menangani misalnya penyakit dini, misalnya apakah sekarang kan dengan lifestyle, dengan yang lifestyle tinggi bisa mengatasi penyakit-penyakit seperti apa dia. Degenerasi, penyakit diabetes, kencing manis, itu remaja juga ada dan beberapa. Banyak sekali ya dok ya. Baik dok, kita tahan dulu, kita akan break terlebih dahulu dok. Dan pemirsa Bali TV tetaplah bersama kami, kita akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa Bali TV, Anda masih bersama kami di program Dialog Harmoni Bali. Kita juga masih bersama Dr. Yoga, kita membahas terkait menjaga kesehatan mata pada usia remaja. Nah, tadi di segmen awal sempat disinggung oleh dokter, nah untuk menjaga kesehatan mata, kita pun juga harus peduli dengan menjaga aktivitas fisik, salah satunya itu olahraga. Nah, mungkin lebih jelasnya seperti apa dok? Silakan dijelaskan. Baik, terima kasih Mbak Rai. Benar, olahraga itu sangat membantu dalam menjaga kesehatan mata. Terutama kita
dengan olahraga yang rutin Iya. akan bisa apa namanya istilahnya kita tuh screening. Baik. Kita mengetahui semua mencegah penyakit seperti kayak hipertensi, kencing manis ataupun degenerasi. Karena sekarang saya lihat pada usia remaja juga pun ada beberapa yang sudah terkena penyakit seperti sistemik Iya. hipertensi. Itu sangat mempengaruhi dengan kesehatan mata, terutama saraf mata. Baik. Jadi kita dengan mengetahui lebih awal, screening lebih dini, kita dapat mencegahnya dengan lebih awal tanpa terjadi perburukan lebih lanjut. Baik. Jadi itu satu. Iya. Kemudian ada pun juga kita harus, ini yang penting juga, mengkonsumsi makanan yang bergizi. Itu caranya. Dengan apa sih mengkonsumsi makanan yang bergizi? Satu pastinya makanan-makanan 4 sehat 5 sempurna, betul Iya. ya. Seperti di sini makan sayur-sayur hijau. Sayur hijau Yang seperti mengandung vitamin ya, Dok, ya? betul banget. Seperti brokoli, sayur hijau, bayam. Iya. Adapun juga misalnya seperti kacang-kacangan, telur, ada vitamin A juga, vitamin A, vitamin C, vitamin E, ikan-ikan salmon, tuna, itu membantu juga dalam apa namanya dalam kesehatan mata, mencegah biar tidak matanya menjadi lebih rusak ya. Iya. Nah, baik Dok, ini juga biasanya kan remaja ini sekarang identik sekali ya, itu kegiatannya pasti nggak jauh-jauh dari gadget dan Betul bahkan banget. sebenarnya disarankan untuk penggunaan gadget 2 jam lah maksimal Betul. Dok, tapi biasanya ya yang namanya remaja nggak ada kerjaan ya udah main gadget. Nah, ini gimana caranya untuk mengakali supaya jangan sampai karena tradisi gadget ini akhirnya banyak yang mata-mata remaja yang harusnya celing, bagus, sehat tapi tiba-tiba mulai mengalami kerusakan. Bagaimana caranya untuk mengantisipasi, Dok? Ya, itu seperti yang saya bilang tadi itu, memang sih idealnya memang penggunaan gadget itu ada yang katakan sih dari beberapa prevensi 2 jam, tapi emang karena dengan mungkin ada pekerjaan atau dengan pekerjaan itu lebih dari itu ya. Yang cara mengantisipasinya itu seperti jangan penggunaannya apa namanya terlalu dekat tadi gadgetnya itu kurang lebih 25-30 cm jarak yang ideal ya. Kemudian lampu penerangan harus cukup terang banget ya, jangan gelap, apalagi di tempat gelap. Jangan sambil tiduran itu. Iya, itu biasanya jadi kebiasaan Dok, betul ya. banget. Karena kita sambil tiduran, kan kita yang tidur jadi gitu ya, betul. Itu bisa memperusak mata. Nah, jika sudah mengalami seperti apa namanya, jika itu aktivitas dilakukan, itu pasti dapat merusak penglihatan makin buram. Iya. Saran saya sih kalau seperti itu ya diperiksakan ke dokter mata secara rutin. Baik. Apakah nanti bisa ada minus atau silinder dan sebagainya. Iya. Ada ciri-ciri spesifik Dok ketika kita mulai mengalami mungkinnya mata akan kayak minus atau silinder atau sebagainya, itu biasanya kayak gimana awal cirinya Dok? Betul. Satu pasti penglihatan akan buram, akan sedikit kabur. Iya. Kemudian akan menyeri sakit kepala. Kemudian ada berpas pusing gitu ya. Iya. Nah, yang paling sering itu misalnya di depan komputer laptop misalnya kita kadang-kadang ada yang namanya computer vision syndrome, agak gitu ya, computer vision syndrome ya, kadang-kadang nyeri di leher, di bahu, di pundak gitu ya. Yang pasti kemudian pasti matanya kering. Iya. Matanya kering banget, kemudian berat, tidak nyaman, kemudian ya lama-lama akan mengganggu penglihatan. Itu satu gejala gimana mata terjadi agak kerusak. Apa namanya? Tadi gangguan pada mata. Baik. Jadi kalau boleh dilihat ini kan kita nggak langsung yang kayak minus gitu ya Dok ya. Berarti dia masih ada ciri-cirinya kayak diberi warning seperti itu ya Dok ya. Betul. Nah, untuk mengatasi itu Dok, bisa nggak Dok? Nah, semisal nih memang dari remaja sekarang rata-rata dalam mengerjakan tugas kan pasti semua pakai gadget ya Dok ya, pakai laptop dan sebagainya, mungkin browsing dan sebagainya. Nah, semisal nih mereka sudah menerapkan apa yang dokter sampaikan itu, tapi tetap tidak bisa untuk mengurangi waktunya, nggak apa-apa ya Dok? Tidak apa-apa sebenarnya. Selama artinya ya dibatasi saja gitu lah penggunaannya. Tapi kalau sudah keseringan memakai gadget itu ya sebaiknya sih harus memeriksakan diri dulu rutin ke dokter mata. Jika tahu dapatkan matanya minus ya sebaiknya saran saya harus menggunakan kacamata daripada nanti terlambat. Tambah makin kabur jelas lagi terjadi takutnya menjadi kerusakan ini pada mata gitu. Iya, karena kan lebih baik pencegahan ya Dok. Betul, ya. Kalau lebih baik misalnya sudah pencegahan. terlanjur minus ya memang susah ya Dok ya. Nah, kalau untuk dari minus, silinder dan gangguan-gangguan mata lainnya ini Dok, ini bagaimana untuk caranya nanti kalau sudah terlanjur kena untuk mengatasinya Dok, mengobatinya? Sini kalau udah tahu minus sama silinder pastinya kita berobat ya ke dokter mata, kemudian pasti gejala satu kan gejala kabur, ada berbayang, lihat tulisan double berbayang, kadang pusing ya. Salah satunya ya pengobatannya dengan kacamata. Di sana kacamatanya nanti, tapi kita harus di sana diperiksakan ke dokter mata, kita cek secara rutin. Jika dapatkan ada mata minus dan silinder, kita berikan kacamata. Kemudian kacamata itu pun juga nanti kita pakai terus, dilepas misal pada saat mandi sama tidur ya. Kemudian nanti setelah itu
kita pakai kontrol lagi, ya, misalnya untuk mengetahui ukurannya masih stabil ya, 6 bulan sampai setahun lah. Misalnya orang yang memakai kacamata itu, ya kita idealnya kontrol 6 bulan sekali. Jika tidak memakai kacamata, ya idealnya kontrol untuk memeriksa ke dokter mata secara rutin ya setiap setahun sekali. Baik, walaupun kita ngerasa nggak ada masalah, itu wajib ya dok ya untuk kontrol mata dok? Sebaiknya wajib ya. Untuk mengetahui ya dok ya, Betul mungkin banget. ada gangguan mata Gangguan seperti pada apa. mata. Iya. Lebih baik mencegah daripada Benar sekali ya dok ya, lebih baik Betul. mencegah daripada mengobati. Nah, Betul sekali. ini sudah tadi disinggung sama dokter terkait kita juga harus rajin berolahraga, Betul. konsumsi makanan-makanan yang sehat. Iya. Nah, sekarang kalau dari kebiasaan yang perempuan ini, biasanya cewek-cewek itu kan suka pakai make up, tapi banyak yang kayaknya belum sadar, belum paham kalau make up itu jangan diabaikan yang untuk expirednya. Nah, ternyata ini berpengaruh juga ya dok dengan kesehatan mata. Betul. Ada hubungannya. Seperti apa itu dok hubungannya? Betul sekali. Nah, di sini saya ingin menjelaskan dikit, mungkin lebih berhati-hati dalam penggunaan atau seperti khusus pada wanita. Make up itu ya, make up itu nah di sini memang tidak apa-apa memakai cuma kalau kita lihat kadaluarsa dari make up itu jangan lebih dari, misalnya pemakaiannya lebih dari 3 bulan. Misal kalau lebih 3 bulan tidak dipakai, itu bisa melakukan kadaluarsa. Iya. Dan apalagi misalnya kita pakai make up itu ya, entah dia maskara atau eyeshadow dan sebagainya itu harus lebih sering dicuci. Artinya setelah kita Berasnya ya dok ya? Betul, berasnya itu dicuci. Kalau ada beberapa orang itu yang berobat ke saya, dia mungkin karena sibuk sekali, dia dicuci. Nah, penyebabnya mata akan merah, infeksi, gejalanya seperti gatal, nyeri, merah. Iya. Itu sudah mengganggu pasti penglihatan dan harus segera diobati. Ya kita berikan obat tetes mata, apakah obat minum juga dan lain sebagainya. Iya. Nah dokter, apakah menganjurkan kalau kita merasa mulai mata kering itu dengan kita rutin memberikan tetes mata, atau sebaiknya seperti apa kita dalam efektif menggunakan obat tetes mata dok? Makasih. Ya kalau misalnya mata kering atau sebenarnya ya saran saya sih selain sering mengebitkan mata, kita sering mengebitkan mata ya kita berikan obat tetes mata, lubrikasi atau air mata buatan. Iya. Idealnya sekarang sudah banyak dijual di pasaran ya. Itu diberikan ya sesuai kedua mata, misalnya selain kita mengkonsumsi suplemen vitamin lain ya, itu tidak apa-apa, aman kok. Tapi obat air mata tetes buatan ya, tanpa yang tidak berisi antibiotik atau steroid dan lainnya. Kita harus lebih hati-hati dalam memilih obat tetes mata. Baik, ya itu walaupun namanya air mata buatan, tapi bukan berarti membuat kita harus nangis setiap hari ya dok ya. Betul itu nggak banget. boleh dipakai terapi ya dok. Betul ya. sekali. Nah biasanya kan ada juga nih yang mungkin salah paham, yang mengira wah kalau mata itu kita lagi nangis nggak apa-apa loh, karena nangis itu sekalian cuci mata. Salah itu ya dok ya, seperti itu ya. Nggak ada hubungan ya dok ya. Tidak ya. Ya sebenarnya tidak ada hubungan, cuma ya itu kan beda ya. Cuma kalau emang alangkah bagusnya misalnya sering kita alami di sini kan yang mata kering, saya jelaskan kan. Iya. Mata kering, berat, tidak nyaman, ada sesuatu kayak terasa burn, panas, kayak gatal. Itu udah gejala salah satu mata kering. Kita harus berikan obat tetes mata. Selain mengedipkan mata, kadang kan kita produksi mata kan selalu ada yang tersumbat, saluran air mata tersumbat. Kita tes dengan beberapa tes ya di kemudian dapatkan mata kering, karena mata kering itu ada derajatnya, ringan, sedang, berat. Baik. Kita harus berikan obat tetes mata secara rutin. Iya, baik. Nah dok, untuk mereka nih yang matanya sudah terlanjur kena minus, silinder, atau mungkin penyakit-penyakit mata lainnya, ini biasanya untuk penyembuhannya itu membutuhkan berapa lama dok rata-rata? Nah, seperti saya bilang, kalau udah terkena mata minus, silinder ya, saran saya sih emang segera langsung berobat ke dokter, pastinya dokter spesialis mata ya. Karena kalau langsung diperiksakan, karena kalau tidak langsung diperiksakan, artinya kita ke dokter spesialis mata, itu tambah nanti gejalanya makin berat, artinya kaburnya makin, kita setelah kita periksa, minusnya makin tinggi, kemudian gejalanya makin berat, pusingnya makin berat, kemudian buramnya tambah buram gitu loh, mungkin mata kering juga, penyembuhan makin lama. Tapi kalau sudah kita cepat penanganannya, diobati dengan misalnya pemberian kacamata, tidak akan lama gitu. Iya, jadi emang kalau kita sudah rutin menggunakan kacamata, termasuk juga dengan apa yang diresepkan oleh dokter, biasanya kalau kita itu mata ada tidak hubungannya untuk minum obat dok? Atau hanya menggunakan kacamata aja biasanya dok? Betul ya, kalau obat itu kan misalnya seperti kayak vitamin, ya kalau vitamin tidak masalah. Nggak, vitamin kan sebagai nutri saja dia. Tapi untuk kalau mata minus sebenarnya obatnya dengan kacamata. Karena kacamata itu sebagai alat bantu untuk melihat dia. Dia sebenarnya kan obat, dia sebagai alat bantu supaya lebih jelas. Karena tanpa kacamata tidak jelas pasti kan tentang ya. Baik. Gitu. Dan benar nggak dok kalau kita sudah rutin nih ya menggunakan kacamatanya itu nanti ini dengan sendirinya minusnya itu akan mulai berkurang dan akhirnya bisa bebas tanpa kacamata, benar seperti itu dok? Tidak. Ya sebenarnya minus tetap dia. Karena yang kita takutkan
misalnya tanpa kacamata dia, Iya. dia tidak, mungkin masih merasa Masih bisa bisa, melihat, iya. tapi takutnya kan bertambah setiap bulan takutnya datang lagi bisa minusnya yang kita takutkan bisa tinggi, meningkat, Bertambah, naik dia, iya. minusnya naik, Baik. bukan berkurang. Ya, kalau mungkin ada dengan kacamata mungkin minusnya berkurang itu Iya, tidak. nah biasanya saya sering dengar teman-teman seperti itu dok. Jadi mereka ini sekarang bilangnya, ya udah sekarang aja pakai kacamata, nanti lama-kelamaan juga minusnya berkurang. Berarti salah ya dok ya kalau teknik seperti itu dok? Ya, sebenarnya kacamata itu sebagai alat bantu deh, alat bantu untuk melihat, artinya melihat supaya lebih jelas, bukan untuk menyembuhkan. Baik. Nah kalau dengan ya mungkin, tapi ada beberapa pasien saya semua hilang sedikit, ulang mungkin seperempat, tapi bukan langsung di kacamata dia minus, tidak. Karena tanpa kacamata pun dia pasti akan kabur. Nah sekarang misalnya tadi dia pakai kacamata, terus nanti oke menurun, lalu dicek lagi, nggak usah pakai kacamata, dites lagi, ternyata minusnya naik. Dia Tambah lagi, ya. tambah lagi, apalagi dengan aktivitas seperti tadi, gadget, HP, bisa naik lagi gitu. Iya, baik. Nah, Betul. kalau ini dok, biasanya apakah cukup membantu? Biasanya kalau kita misalnya lihat, kita menggunakan komputer, laptop, itu biasanya pakai yang layar tambahan, itu apakah bisa membantu tuh dok? Benar atau tidak tuh dok? Ada sih beberapa, cuma kan kita juga disarankan beberapa prevensi kayak kacamata kacamata anti radiasi atau UV ultraviolet itu sangat membantu sekali. Karena kita tahu bahwa dari sinar atau cahaya yang dikeluarkan dari gadget, dari monitor itu banyak ada sinar biru atau radiasi tinggi sekali. Untuk memproteksi ini bagian mata kornea ya, kita boleh menggunakan alat radiasi supaya tidak merusak dari bola mata itu sendiri atau kornea mata itu sendiri. Itu menggunakan kacamata ya. Iya, baik. Kalau sejauh ini dok, biasanya berapa banyak pasien-pasien remaja yang datang ke dokter untuk konsultasi masalah mata? Apakah semua rata-rata permasalahannya itu karena lebih banyak pengaruh faktor gadget atau yang jarang konsumsi vitamin A dok? Sebenarnya sih yang sudah banyak beberapa pasien khusus remaja ya, belasan tahun itu, hampir di atas 5% adalah karena pemakaian gadget yang terlalu lama. Dok, ya? Karena semua sekarang zaman online kan, online semua, mau dari belajar online, sebelumnya online ya, walaupun sekarang sudah beberapa udah offline ya, tapi tetap pakai gadget antara media sosial, pekerjaan, cari tugas, semua cari tugas. Mereka pasti mulai mata kabur pada saat jauh, kurang jelas, dan mereka menggunakan kacamata. Sudah banyak kali kasusnya. Baik, jadi rata-rata semuanya ini karena pengaruh gadget ya dok ya? Betul sekali Mbak Rai. Iya, baik. Nah kalau untuk dari konsumsi makanan, tadi kan saya juga sempat cerita sama dokter ya, dok saya termasuk jarang nih dok konsumsi yang vitamin A seperti wortel dan sebagainya, padahal itu disarankan ya dok ya. Nah tapi ternyata bagi yang mungkin seperti saya nggak terlalu suka dengan wortel, itu bisa diganti ya dok ya, dengan yang penting ada kandungan vitamin A, vitamin C, vitamin E, ada zinc, ada lutein dan zeaxanthin, kemudian kayak boleh juga yang mengandung kacang-kacangan, telur, ikan salmon pun juga bagus ya. Iya, baik, itu dia pentingnya kalau kita harus mengenal beragam makanan dan harus dicoba ya dok ya, karena semuanya mengandung nutrisi yang berbeda dok ya. Baik, kalau pengalaman dokter sejauh ini, kalau melihat dari kasus anak-anak nih yang ataupun remaja ya, yang mereka rata-rata menggunakan kacamata, ini apakah mereka konsisten dok mau pakai kacamata? Biasanya kan agak males yang menggunakan kacamata dok. Betul soalnya. Ada beberapa pasien saya, emang beberapa yang berobat ke saya tuh dia emang ada beberapa yang konsisten, tapi ada beberapa dia mungkin tidak pede atau malu. Iya. Nah malu, mungkin mereka melepas kacamatanya, melepas kacamata beberapa saat, akhirnya mereka boleh nggak saya memakai softland? Iya. Boleh juga softland, cuma untuk pemakaian softland contact lens itu mungkin harus dirawat, kayak dijaga, dibersihkan secara rutin. Karena kalau tidak ribet ya dok ya. Betul, lebih ribet, agak rumit juga. Karena kalau tidak nanti bisa infeksi matanya, merah matanya. Intinya harus dirawat kayak maintenance-nya harus lebih teliti banget gitu ya. Dibersihkan, cuci rutin. Biar nggak ada bakteri infeksi gitu. Baik dok, nanti kita akan bahas ya dok ya, dari penggunaan kacamata ataupun softland, pilih yang mana mungkin ya dok ya, yang merasa untuk yang remaja mungkin banyak yang lebih suka softland atau ada juga yang lebih ngerasa enakan kacamata. Nanti kita bahas ya dok ya di segmen ketiga. Kita mau jeda dulu, pemirsa Bali TV tetaplah bersama kami, kita akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Ya,
Ya, baik, terima kasih pemirsa Bali TV Anda masih bersama kami. Kita sudah memasuki di segmen ketiga. Semakin menarik saja karena kita membahas hal-hal yang biasa tentunya ya, yang selalu boleh dikatakan aktif dipakai remaja itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan gadget, dan tentunya remaja juga menjadi center dari gadget. Tetapi biasanya yang menjadi minusnya itu adalah masalah mata yang lelah ya dok ya. Iya, Nah jadi ada permasalahannya minus, silinder dan sebagainya yang tentu mengganggu sekali untuk aktivitas remaja. Nah tapi di sini dok, tadi dokter sempat menyinggung kalau ada pasien yang biasanya wah kurang pede nih menggunakan kacamata, jadi mereka lebih memilih soft lens. Nah ini mungkin pemirsa Bali TV ingin tahu nih dok, apa aja biasanya plus minus dari penggunaan kacamata ataupun soft lens. Silakan dok. Terima kasih. Kalau misalnya plus minusnya kalau kacamata ya pasti kan dia tidak, itu kan rutin dipakai, jadi kita tidak dibersihkan ya. Kalau debu ya kita pakai kayak lapnya saja, itu plus minusnya. Cuma terus dipakai ya, dilepas pada saat mandi sama tidur saja kacamata. Kalau dia kita pakai soft lens, bagus sih, bagus. Jadi kan mungkin ada orang, beberapa yang saya bilang tadi, mungkin orangnya tidak pede ya, orang remaja, atau mungkin nggak enak nih, mungkin ada yang diketawain atau bagaimana lah. Apalagi mungkin minusnya minus tinggi, yang saya tebel ya. Bisa pakai soft lens, tetapi minusnya itu kita harus sering membersihkan, dicuci artinya setiap hari. Dan tidak boleh dipakai soft lens itu pada saat tidur. Karena beberapa yang berobat ke saya itu dia mata merah karena infeksi, jadi karena dia bilang oh saya dipakai tidur setiap hari, kelupaan dia. Nah, itu minusnya, itu yang tidak boleh. Nah, itu harus dibersihkan karena kan soft lens ada yang daily, ada yang monthly, weekly ya, tergantung mana. Juga nanti ada pengukurannya kan ya, tergantung ya ukurannya berapa minus silindernya. Itu sih, cuman dia lebih praktis sih, lebih enak kan ya. Tanpa kacamata ya. Iya, tapi kalau misalnya dari penjelasan dokter untuk plus minusnya ya memang kayaknya untuk soft lens itu lebih baik kita gunakan kalau mungkin kita pada saat mungkin ada event tertentu dok ya. Nah kalau untuk yang sehari-hari mungkin yang lebih aman masih kacamata dok ya, karena lebih simpel, mungkin kotor tinggal kita lap. Kalaupun kita mau tidur kita nggak mungkin lupa kan, pasti kita copot kacamata dok ya. Nah dok, saya juga dengar seperti ini dok, biasanya ada juga kalau kita minus atau mungkin ada gangguan mata itu dengan cara operasi. Ada ya dok ya seperti itu dok? Ya ada, terima kasih. Dengan teknologi yang canggih ini sekarang ada namanya operasi, jadi kayak kita pakai namanya LASIK. LASIK itu di laser. Laser itu pada usia remaja sih sekarang bisa dikerjakan, umurnya, batasan usia sini. Jadi usianya itu di mana usianya 18 tahun, 18 sampai 20 lah gitu lah. Itu jadi sebelum usia 18 tahun itu kita tidak bisa mengerjakan karena di mana bola mata itu itu dia berkembang. Masih sebelum 18 tahun dia umur 18 tahun sampai 20 itu dia sudah tidak berkembang lagi. Nah, masih stabil ukurannya, masih tetap gitu loh. Nah, untuk teknik laser atau LASIK itu digunakan misalnya dia batasannya sampai minus 10. 10-11 ya. Silindernya bisa, kalau silinder bisa sampai silinder 6, maksimal 6. Itu kita pakai bebas kacamata, tanpa kacamata lagi, lebih praktis. Banyak juga yang berobat saya yang mereka sudah dilasikan, mungkin yang tidak mau kacamata, tidak mau pakai soft lens gitu. Supaya lebih bebas ya dok ya. Jangan bebas kacamata, betul sekali. Tapi kalau kita sudah dioperasi nih dok, apakah ada kemungkinan ini kambuh lagi dok, minus ataupun silindernya setelah kita melakukan operasi dok? Mungkin tahun-tahun masih tahunnya ya, cuma dengan kalau misalnya dengan seperti saya bilang tadi, dengan tidak membaca tidur, harus lebih disiplin lagi dok ya. Betul. Lampu mungkin harus lebih terang, dengan aktivitas lingkungan lah yang itu. Mungkin, tapi beberapa pasiennya tidak akan balik, dia masih nyaman dia tanpa kacamata gitu. Mungkin adapun misalnya kalau minus 10 kita laser mungkin sisa dikit minus 1/4 atau minus setengah, tapi ya seperti orang normal lah tanpa kacamata gitu. Iya. Baik, nah jadi itu dia ya, kalau misalnya kita ingin melakukan operasi itu bisa juga ya dok ya, jadi itu lebih memudahkan kita, tapi itu yang seperti dokter sampaikan tadi itu ada batas usianya, yaitu dari usia dimulai 18 tahun ya dok ya. Nah kemudian untuk mereka nih ya dok, kalau yang mau dioperasi setelah operasi biasanya ada untuk perawatan-perawatan khusus dok setelah dioperasi? Ya mungkin perawatannya hanya misalnya dia akan matanya kering pasti, dry eye. Maka sesering mungkin nanti setelah kita lakukan tindakan LASIK itu, kita berikan obat tetes mata buatan yang itu sesering mungkin, karena mungkin beberapa hari akan lebih matanya seperti kayak kering. Makanya kita berikan tetes mata. Itu saja sih. Untuk pandangannya tidak ada, hanya dry eye saja yang saya tahu ya selama ini ya. Baik, jadi dan itu pun hanya sementara ya dok ya, karena pasca pemulihan ya dok ya. Kalau sejauh ini dok, dari yang dokter temukan kasusnya untuk di tingkat kalangan remaja, nah ini apakah banyak yang menginginkan untuk mengambil operasi ini dok? Dari beberapa yang saya pernah berobat saya masih mereka pingin saja, cuma karena
itu biaya lumayan mahal. Iya. Ya, lumayan mahal. Mungkin mereka lebih ya mungkin sambil menabung ya saat Iya. ini mungkin mereka lebih utamakan pakai kacamata saja begitu lebih. Kecuali mungkin mereka yang apa namanya dari mungkin suatu pekerjaan ya dari Yang harus angkatan menuntut. misalnya dari suatu angkatan entah angkatan TNI Polri yang harus segera ya tanpa kacamata mungkin minus berapa Iya. baru dilakukan ASIK gitu loh. Kalau enggak ya mungkin masih dengan kacamata saja cukup gitu loh. Iya, baik. Wah, ini tentunya boleh dikatakan ya dok ya, untuk perawatan mata ini kita boleh harus lebih waspada lagi ya dok ya, Betul. karena nanti jangan sampai efeknya seperti yang dokter katakan tadi, karena kita menggunakan kacamata itu kita banyak cita-cita yang jadi terbengkalai ya, makanya dari sekarang ya harus rutin untuk menjaga kesehatan mata dok ya. Betul, Seperti tadi walaupun tidak ada masalah, merasa nggak ada masalah, setahun sekali check up gitu ya dok. Setahun sekali saran saya ya. Iya, kalau yang udah pakai kacamata baru setiap 6 bulan Iya, sekali betul, ya dok 6 bulan ya. sekali, iya. Iya. Nah, kalau untuk mereka nih dok yang biasanya sudah pakai kacamata, Betul. tapi mereka kok merasa kok nambah terus ini ya minusnya. Ini kenapa seperti itu dok? Apakah itu memang karena ada hal-hal yang mereka langgar atau seperti apa biasanya? Satu ya. Mungkin ya itu yang saya bilang tadi itu mungkin kenapa dia pakai kacamata nambah lagi satu mungkin dia kacamatanya sering artinya jarang dipakai. Iya. Mungkin sekarang mungkin dalam seharian mereka 1 jam dia pakai, kemudian pada saat menonton TV atau gadget dilepas kacamatanya. Iya. Nah, itu satu. Kemudian kedua, seperti saya bilang tadi, dia masih juga mungkin aktivitas lampunya Ya, tidak terlalu terang, tidak redup, sesuai, iya. sambil tiduran, dan lagi satu begadang. Jangan, karena mata itu kita perlu istirahat juga kan ya. Beberapa juga yang berobat ke saya masih remaja, dia suka begadang. Iya. Itu sangat merusak mata juga, matanya merah. Karena kalau semakin sering begadang pasti mengganggu fungsi penglihatan, mata menjadi buram, tidak nyaman, tidak enak, kering dan sebagainya. Iya. Itu sih. Ya. Baik, nah ini kita sebenarnya sering sekali ya dok ya untuk begadang ataupun untuk gadget ini ternyata semuanya berpengaruh sekali dengan mata ya. Dan Betul ini saya banget. juga baru mendapatkan edukasi, bahkan make up pun juga sangat berpengaruh ya dok ya. Kalau tadi yang dokter sampaikan make up itu juga kita harus hati-hati ketika mungkin biasanya yang cewek pakai brush yang nggak dicuci ataupun nggak sempat dicuci ya dok ya. Itu kalau misalnya mengenai sedikit aja mata itu biasanya cepat iritasi. Itu ya dok ya yang permasalahannya. Betul sekali. Dimana Iya. brush itu dia dibersihkan, mungkin dia akan mengenai di kelopak mata dan bola Iya. mata. Dia akan mata merah dan gatal. Iya. Lama-lama gatal, ada infeksi itu, merah infeksi. Jadi matanya pasti takutnya kan nanti tidak enak kan, nyeri. Iya. Kalau ditembakkan diobatin, kadang-kadang bisa apalagi kalau mengenai bola mata, bisa jadi nanti kayak mungkin tergores atau ada luka. Iya. Mata mungkin semakin agak buram, itu. Padahal lebih cuma hanya dengan make up saja. Lebih sensitif jadinya Lebih dok sangat ya. sensitif, Dan iya. ini benar tidak dok? Kalau kita kembali lagi nih menyinggung tentang make up dari penggunaan eyeliner, biasanya cewek-cewek suka sekali hobi sharing ya dok ya. Iya, Tapi iya. kayaknya semenjak COVID semua mulai lebih sadar nggak ada sesuatu yang boleh di-sharing ya dok Iya, ya. iya, Nah betul. kalau penggunaan eyeliner bersamaan, kemudian bulu mata bersamaan, apakah ini juga termasuk berpengaruh juga untuk kesehatan mata dok? Ya, sangat berpengaruh sekali itu. Ya, seperti saya bilang tadi itu idealnya itu kita harus mengetahui apa yang misalnya penggunaan apa ya, kayak eyeliner itu sangat diperhatikan sekali. Kalau intinya kita harus menjaga lah, jangan sampai apa namanya terlalu lama pemakaian, habis itu dicuci. Jika matanya kering atau cepat dipakai apa namanya air tetes mata buatan. Iya. Jangan, yang satu lagi, jangan dikucek-kucek matanya. Sering kita menggosokkan mata itu. Karena gatal dok, nggak tahan. Nah itu yang salah ya dok ya? Salah sekali itu. Karena kita sering menggosok-gosokkan atau mengusap-ngusap mata. Itu kadang membuat mata menjadi lebih merah, lebih tegor, apa namanya, bola mata makin bisa lecet. Di situ sering masyarakat, apa namanya, beberapa orang ke datang ke saya, jadi sering mengusap-usapkan mata. Karena gatal, habis memakai sesuatu lah matanya. Iya. Mata bisa merah, infeksi dan sebagainya. Nah, kalau permasalahannya yang seperti tadi dok, biasanya kan banyak ya yang sering yang matanya merah, terus merah, kenapa terasa gatal sekali, dan benar nggak kalau misalnya kita ngelihat orang itu ngelihat kita jadinya ketularan, benar nggak dok seperti itu dok? Apa itu cuma mitos dok? Ya, bisa kalau mata merah, ada beberapa orang bisa matanya bisa menular, tapi menularnya itu emang dapat, ataupun gini, misalnya kita mengucek mata. Iya. Mengucek mata atau misalkan mungkin kita, terutama orang dekat ya, kita nyentuh apa sesuatu, dari apa namanya, misal meja, orang yang teman dekat kita memegang meja juga, memegang mata kita jadi tertular. Jadi kayak bakteri-bakteri Iya, untuk virusnya itu ya dok ya. virusnya. Iya, baik. Dan tadi dokter katakan jangan dikucek, walaupun Betul. kita kayaknya keinginan, waduh benar-benar nggak tahan nih pengen dikucek. Dan biasanya untuk alternatifnya yang benar itu sebenarnya kita kompres pakai air hangat atau kompres pakai air dingin dok penyembuhannya? Sangat simpel sebenarnya. Kalau kita misal tidak ada air panas dan dingin, kita menggunakan tisu, tisu basah, itu tisu yang kering, Iya. kita lap, udah buang. Yang kedua, misalnya kalau satu atau enggak
apa namanya, kalau misalnya bengkak atau misalnya nggak enak, boleh dengan air hangat ya. Iya. Apa namanya, kita bersihkan dikit habis itu buang. Ingat sekali pakai kita tisu Buang. itu kita buang. Iya. Tapi pakai tisu biasa yang kecil, kita pakai langsung dibuang. Yang penting harus steril ya dok Iya. ya. Iya. Kalau untuk penggunaan obat apakah sudah ini dok? Apakah sudah memerlukan kalau kita misal untuk yang mata merah, gatal seperti itu, perlu tidak sudah ditetesin obat dan sebagainya? Ada beberapa obat sama mata merah ya, misalnya kalau misalnya kita kan itu tergantung mata merah, misalnya apakah ada kotoran, apanya mata merah iritasi. Iya. Nah kalau misal iritasi ringan ya sebaiknya sih air mata buatan. Tapi misalnya kalau ada mata merah, udah keluar kotoran, nyeri, banyak, gatal, pasti memerlukan obat tetes mata. Iya. Ya. Dan ada juga cara penggunaan obat tetes mata yang benar dan misalnya menggunakan salep yang benar sih kayak gitu. Jadi kita misalnya kelopak mata di bawah kita tarik ke bawah, kemudian mata ke atas kita teteskan salep ini. Iya, baik. Kalau penggunaan salep itu biasanya lebih rentan untuk apa tuh dok biasanya kasusnya untuk yang salep mata? Biasanya kan saya pernah juga sih yang pakai salep mata, tapi waktu itu yang kayak bentol-bentol gitu itu sama juga nggak dok itu dengan permasalahan mata? Salep mata itu kita gunakan misal ada infeksi, infeksi pada kelopak mata. Infeksi pada kelopak mata misalnya mungkin yang kita sering dengar kayak bintitan, kelilian atau menyebabkan mata tuh kadang gatal, nyeri, tidak enak. Tidak enak ya. Kemudian kadang ada benjolan, bengkak matanya. Iya. Nah, kita berikan salep mata. Itu misalnya pada kelopak mata. Ataupun juga beberapa kasus misalnya ya, ini kasus trauma, maaf kecelakaan, dia matanya bengkak, ada sesuatu kayak udem ya, tapi bisa bengkak gitulah. Nah itu. Tapi idealnya misalnya sering yang saya ketemukan itu misalnya kasus infeksi itu dah, yang bintitan, kelilian ya atau bintitan itu kita harus berikan salep mata. Salep mata. Sering mungkin. Iya baik, dan juga mungkin seperti yang dokter sampaikan tadi karena faktor make up dan banyak faktor ya dok ya yang mempengaruhi kesehatan mata. Apalagi dok yang paling menarik yang biasanya dokter temukan kasus-kasus untuk menangani pasien remaja terkait permasalahan mata dok. Ya itu yang paling sering saya alami ya, satu dry eye itu ya. Mata kering itu di ya atas dok ya. 5%. Nah sekarang selain itu juga penggunaan masker ini di zaman pandemi ini kita memakai masker betul ya. Iya. Kita bernafas, uap yang kita masukkan ke atas. Itu menyebabkan mata kita kering. Baik. Nah, awal napas kita ini kan ke atas ya. Jadi harusnya gimana dok? Kalau kita napas buka masker? Enggak masalah gitu, beberapa ya. nggak apa-apa ya, kita udah kering, nggak apa-apa. Cuma saya bilang kasusnya lumayan meningkat ya. Kita kasih obat tetes mata. Makanya beberapa orang misalnya, orang yang pakai kacamata misalnya, kenapa kadang-kadang kan berembun? Iya sering sekali tuh lihat biasanya berembun kayak gitu dok. Normalnya ya, makanya harus tahu bagaimana orang yang pakai kacamata dengan pakai masker itu. Jadi maskernya itu, kacamata itu di atas maskernya itu. Jadi masker dulu baru kacamata. Jadi kacamata di atas maskernya. Karena orang kan kurang paham dia dalam mata. Iya itu dia ya dok ya. Wah ternyata banyak hal-hal kecil yang selama ini kita kurang paham ya dok ya. Itu benar-benar mempengaruhi dari kesehatan mata. Karena biasanya seperti ini dok, kalau kita udah mata merah, mata gatal, kita menganggapnya wah itu sesuatu yang biasa aja. Jadi mungkin ya karena mungkin kena debu di jalan atau sebagainya dan kita mengabaikan. Nah baru mulai mungkin diperiksakan ketika sudah mulai infeksi dan sudah tambah parah baru dok ya. Nah kalau untuk ini biasanya dok kita di lalu lintas ketika kita mengendarai sepeda motor biasanya dok ya, yang biasanya lebih sering. Nah itu yang mereka kena jalan, kena debu itu biasanya bagaimana dok? Kalau misalnya mereka ketika kena debu di jalan kemudian mata merah, apakah itu termasuk golongan iritasi atau seperti apa biasanya dok? Awalnya bisa iritasi, lama-lama bisa infeksi dia. Ya, infeksi mata merah. Iya. Apalagi saya sering menemukan seperti itu, dia di jalanan, motor ya. Iya, kena debu, asap-asap ya. Terus dan orang lebih banyak emang kadang digosokkan mata kan. Sering kali iritasi merah, kadang-kadang tidak menutup kemungkinan menyebabkan dia matanya misalnya bengkak. Nah, itu misalkan bengkak, misalkan gatal, digaruk-garuk, terus kemudian ya terlambat diobati mungkin ya jadi bisa lama-lama kayak berkumpulnya kuman di sana di kelopak mata ya. Baik. Infeksi juga kayak bintitan dan sebagainya. Baik, nah itu dia yang biasanya aktivitas di jalan ya, biasanya kan mungkin anak sekolah kalau yang sudah punya SIM kan mungkin berangkat naik sepeda motor sendiri dok, kadang ada yang lupa mungkin pakai helm penutupnya sengaja dibuka seperti itu. Nah biasanya mata sering banget ya dok ya. Betul, sering banget. Saran saya sih pakai helm yang ada penutup kayak atau tidak pakai kacamata. Betul sekali, itu udah sangat banget kasus, karena kita menganggap sepele, cuma karena debu dikucek-kucek kayak istilahnya kayak ada sesuatu benda asing ya, sepenan kan ngomongnya. Betul.
Itu makanya gunakanlah helm yang ada penutup kacamata. Iya, penutup untuk kaca. melindungi Melindungi mata ya mata. dok ya, jangan tunggu sampai infeksi ya dok Iya. ya. Baik dokter, ini semakin menarik sekali, nanti kita akan bahas lagi di segmen kita yang terakhir ya. Dan jadi ini dia pemirsa Bali TV, nanti kita akan bahas lagi mengenai lebih lengkap lagi terkait menjaga kesehatan mata pada usia remaja. Tapi kita break dulu, tetaplah bersama kami. Iya baik, terima kasih pemirsa Bali TV Anda masih bersama kami dan tidak terasa kita sudah di segmen terakhir masih bersama Dokter Yoga. Dok, mari kita lanjutkan lagi nih dok obrolan kita. Menarik sekali ya dok ya. Tadi dokter sudah wanti-wanti, ini jangan sampai kita hal-hal yang sifatnya itu kecil tapi kita menjadikan kebiasaan dan membiarkan seperti itu akhirnya bermasalah pada mata dok ya. Seperti tadi kalau di lalu lintas di jalanan ya berusahalah pakai helm yang ada penutupnya minimal, atau kalau nggak ada pakai kacamata dok ya. Nah dok, ini karena kita sudah di segmen terakhir dok, mungkin ada dari beberapa pemirsa Bali TV yang belum mendengarkan apa saja yang kita sampaikan, silakan mungkin dirangkum beberapa poin-poinnya dok. Terima kasih. Jadi mata itu merupakan salah satu organ indera penglihatan yang sangat penting ya. Ya pastinya kita harus jaga dong kesehatan mata ini ya. Selain yang saya bilang tadi, misalnya satu, pastinya harus rutin lakukan olahraga secara rutin. Kemudian saya singkat mengkonsumsi makanan yang bergizi dan hindari penggunaan pemakaian seperti gadget dan sebagainya itu yang terlalu lama dengan dan pemakaian dan harus dibagi waktu dan cahaya dan sebagainya. Kemudian juga selain itu juga kita harus tahu komplikasi, misalnya efek dari jika terjadi gangguan penglihatan, apakah mata kering, kemudian minus dan silinder itu. Jadi langkah-langkah yang harus dilakukan secara tepat. Dan kenapa mata itu merupakan jendela dunia. Karena dengan mata kita bisa melihatkan yang diciptakan oleh Tuhan ini, kita bisa melihat keindahan dunia. Iya, jadi sayang sekali kalau mata bermasalah dok ya. Betul. Sama seperti mata hati gitu. Iya. Wah, ini sudah komplit sekali nih semuanya dok ya. Nah tadi juga dokter menyinggung ini untuk operasi tidak disarankan untuk semua usia dok ya. Ada pembatasan-pembatasan usia sendiri. Mungkin ada di antara teman-teman, wah ini kayaknya maunya dioperasi gitu. Tapi mungkin kalau untuk operasi harus disiapkan budget juga ya dok ya. Kemudian tadi kita juga sempat bahas dari plus minus penggunaan kacamata dan soft lens. Mungkin disesuaikan sama remaja ataupun aktivitas mereka masing-masing dok ya. Iya. Ada lagi dok yang ingin ditambahkan untuk teman-teman ataupun pemirsa Bali TV seputar menjaga dan merawat kesehatan mata? Intinya kalau misalnya pada remaja udah mengalami keluhan seperti satu, penglihatan mata buram, kemudian nyeri kepala, pusing, kadang mata lelah, berat, tidak enak, ya sesegera mungkin memeriksakan ke dokter mata. Karena apalagi dengan zaman teknologi yang canggih ini gitu loh, kita jangan menyepelekan kondisi mata, walaupun mata organ kecil gitu ya, tetapi ya seperti yang saya bilang tadi, mungkin kita sehari-hari aktivitas pasti melihat sesuatu pemandangan objek tanpa melihat pun kita susah melakukan ya. Itu saja. Iya, apa tadi dok, saya juga suka yang tadi di awal penjelasan dokter terkait kalau kita sudah terbiasa nih untuk lihat gadget. Nah di layar itu yang ada rumusnya itu 20-20 itu dok. Oh, itu rumus rule of 20. Jadi setiap 20 menit, setiap 20 menit kita istirahatkan mata. Kemudian kita alihkan pandangan kita melihat objek sejauh 20 kaki atau 6 meter. Selama 20 detik. Itu kita rutin lakukan. Tujuannya untuk biar mata menjadi rileks, tenang. Tapi mungkin kalau memang terlalu cepat itu ya 20 detik ya. Tapi harus rutin dilakukan ya. Itu memang rumusnya seperti rule of 20. Tapi kita lakukan secara rutin, karena apapun yang kita lakukan secara rutin pasti ada hasilnya secara maksimal. Baik. Apapun yang kita rutin, harus hasilnya pasti maksimal. Harus intens ya dok ya. Intens dan rutin. Iya. Nah ini mungkin dok kembali juga diberikan tips bagi mereka yang sudah menggunakan kacamata, yang selalu misalnya mungkin punya mindset udah pakai kacamata nanti kan bisa dilepas, toh nanti minusnya berkurang. Nah ini supaya diperbaiki lagi nih dok untuk mindsetnya. Sebenarnya saran saya kalau misalnya sudah memakai kacamata, jangan malu. Artinya kan kacamata itu memang dia bukan obat, tapi alat bantu supaya lebih jelas. Karena kalau kita misalnya sudah pakai kacamata terus dilepas lagi, itu justru bisa menaikkan. Justru kalau misalnya kita ada yang rutin, masih tetap stabil ya ukuran kacamata. Justru yang kalau misalnya naik, tetapi juga diperhatikan di sini aktivitas seperti saya bilang. Misalnya gadget, misalnya membaca, main HP, komputer,
jangan terlalu dekat jaraknya, jarak Iya. idealnya 25 sampai 30, kurang lebih 25 sampai 30 cm idealnya jaraknya. Jangan sampai tiduran baca atau nonton TV. Harus diperhatikan itu semuanya. Lampu penerangan dan jangan begadang itu. Iya. Itu saja itu. Itu biasanya susah ya dok ya, apalagi remaja mereka tuh justru memanfaatkan waktu di jam 12 malam ataupun di jam-jam lewat untuk begadang, karena kan pagi mereka aktivitas sekolah banyak aktivitasnya. Satu hal lagi saya lupa tadi sampaikan di Apa itu, sini Dok? kadang-kadang remaja Iya. hindari merokok. Itu paling penting. Karena salah satu penelitian rokok itu dapat menyebabkan kerusakan pada saraf mata. Oh, Itu iya. penting. Karena saya lihat beberapa remaja sekarang sudah ada yang merokok ya, apakah itu Banyak, rokok Dok. elektrik, Iya. apakah itu rokok biasa gitu. Pokoknya semua jenis rokok apapun kalau bisa Dapat dihindari dok menyebabkan ya. kerusakan pada saraf mata. Kita baik. hindari kebiasaan kita merokok. Makanya di situ kalau ingin mata kita sehat, Iya. hidupnya yang sehat. Baik, iya setuju sekali, dimulai dari olahraga, kemudian pemilihan makanan yang juga sehat dan bernutrisi, dan itu lagi dok ya, itu benar sekali yang masalah penggunaan rokok, jangan Betul. jadikan rokok sebagai style, wah ini keren ya, ini Betul, jadi lebih lifestyle. kelihatan cool, Ya, jadi yang betul. keren itu adalah ya kalau bisa kita jaga kesehatan Jaga mata, kesehatan mata. dok ya. Betul. Baik dok, silakan kesimpulan dan harapannya untuk pemirsa Bali TV sebelum kita mengakhiri program dialog kita sore ini dok. Ya, kesimpulannya sekali lagi kita harus jaga mata kita ini karena mata merupakan indera penglihatan yang sangat penting. Ada 5 macam indera, karena Iya. tanpa mata kita tidak dapat melihat keindahan dunia ini, Betul. tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Iya. Dijagalah mata ini dengan sebaik-baiknya. Ya, lebih baik mencegah daripada mengobati. Baik, setuju sekali dok ya. Baik, terima kasih sekali dokter Yaga untuk edukasinya sore hari ini seputar bagaimana kita menjaga dan merawat kesehatan mata untuk terutama yang di usia remaja dok ya. Baik, dan pemirsa Bali TV, demikianlah dialog kita sore hari ini. Akhir kata saya Rais Setiawati beserta seluruh kru kerabat kerja Bali TV mohon pamit undur diri. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.